الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi hidayah kepada kita. Kita masih menikmati nikmatnya iman dan Islam dan nikmat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla serta nikmat menghadiri majelis ilmu dan menuntut ilmu. Tidak ada di dunia ini majelis yang cintai dan diridhoi oleh Allah serta disukai oleh para malaikatnya melebihi majelis ilmu dan salat berjamaah. Maka oleh karena itu, kita ketika hadir di sini, kita seharusnya semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, kita dijauhkan dari malapetaka, terutama dijauhkan dari dosa-dosa besar seperti zina, minum khamr, atau yang lainnya. Karena zaman sekarang ini, untuk menghindari perbuatan-perbuatan itu, kita sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zaman sekarang, sejak dulu saja orang-orang mudah terfitnah, terutama fitnah kaum Hawa, kaum wanita. Bahkan di zaman dulu wanita-wanita cantik di antara mereka itu ada yang bersekongkol dengan suaminya agar dia memfitnah orang-orang baik. Sebagai muqaddimah mau saya cerita sedikit. Dulu ada wanita cantik sekali dan dia sudah bersuami. Suatu hari mereka berdua berbincang, suami istri ini. Berkatalah wanita ini kepada suaminya, "Wahai suamiku, coba perhatikan wajahku. Tidakkah wajah ini wajah yang sangat cantik?" Kata suami, "Tentu wajah engkau sangat cantik." Kemudian wanita itu mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang melihat wajahku ini melainkan dia akan tergoda." Kata suaminya, "Benar. Apa yang kau katakan itu benar. Kecuali satu orang yang tidak akan tergoda dengan dirimu." Kata istrinya itu, "Siapa orang itu?" Yaitu Ubaid bin Umair, orang ahli ibadah dan berilmu. Namanya Ubaid bin Umair. Wanita ini pun berkata kepada suaminya, "Aku akan buktikan bahwa aku bisa menggoda laki-laki ini jika kau mengizinkan." Karena suami juga punya pikiran yang kotor, ingin merusak anak manusia, ingin merusak orang-orang yang bertakwa. Dia katakan, "Silakan, kau coba goda Ubaid bin Umair itu." Jadi ini suami contoh dayus. Contoh apa? Dayus. Tak punya cemburu kepada anak, kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada saudarinya. Justru dia yang menyuruh, "Coba kau goda Ubaid bin Umair." Maka berangkatlah wanita ini dengan pura-pura bertanya agama. Ini namanya modus. Ya, berangkat tanya agama gitu. Tidak lama kemudian ketika dia berhadapan dengan Ubaid bin Umair, dia pura-pura menjatuhkan penutup wajahnya yang cantik itu. Kemudian Ubaid bin Umair memalingkan pandangan. Lalu wanita itu mengatakan, "Tidakkah kau melihat bagaimana cantiknya wajahku ini? Tidakkah kau tergoda dengan diriku?" Kata wanita.
Kata Ubaid bin Umair, aku akan memenuhi hajatmu bila kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Wahai hamba Allah. Apa pertanyaanmu? Biar aku jawab dengan jujur. Sejujur-jujurnya akan dijawab. Wanita ini berjanji akan berjawab dengan apa? Jujur. Bila saat ini antara kita berdua nih hadir malaikat maut yang akan mencabut nyawamu dalam kondisi aku menunaikan hasratmu, apakah engkau akan ridho? Wanita ini menjawab, demi Allah tidak. Pertanyaan kedua, jika tubuhmu berkubang tanah, arti dikubur di dalam tanah setelah kau mati, dan kau akan ditanya di bawah tanah sana, apakah kau masih mau aku tunaikan hasratmu? Wanita itu mengatakan, demi Allah tidak. Bila nanti kau dibangkitkan dan dikumpulkan bersama manusia, semua orang menerima kitab, dan kau tidak tahu apakah kau akan menerima kitabmu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Apakah kau mau juga aku tunaikan hasratmu? Wanita itu mengatakan, demi Allah tidak. Bila kau diberdirikan di hadapan amal perbuatanmu dan ditimbang, lalu kau tidak tahu apakah kebaikanmu lebih berat atau keburukanmu yang lebih berat. Apakah kau masih mau aku tunaikan hasratmu? Dia katakan, demi Allah tidak. Jika engkau diberdirikan di hadapan Allah dan kau ditanya oleh Allah, apakah engkau juga mau aku tunaikan hasratmu sekarang ini? Dia jawab, demi Allah tidak. Wahai hamba wanitanya Allah, bertakwalah kepada Allah atas nikmat dan kelebihan yang Allah berikan kepadamu saat ini. Dan Allah telah berbuat baik kepadamu, bertakwalah kepadanya. Maka wanita ini menangis pulang dan dia menjadi ahli ibadah yang zuhud, menjadi ahli ibadah yang baik. Apa kata suaminya? Apa urusan Ubaid bin Umair sehingga dia merusak rencana baik rencana istriku, kata dia. Istri itu mengulang-ulangi firman Allah, antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Aduhai, betapa menyesalnya aku karena selama ini aku mengabaikan kewajiban-kewajibanku kepada Allah. Dan aku termasuk orang yang suka mengolok-olok. Ya, sejak dulu sudah ada wanita penggoda, istri orang lagi. Dan diizinkan oleh suaminya lagi. Yang tidak diizinkan saja menggoda, apalagi yang diizinkan. Ada nggak laki-laki kayak gitu zaman sekarang? Ada yang membiarkan suami istrinya keluar telanjang, istri ini. Sama saja dia menyuruh menggoda orang lain. Dan yang lebih menyedihkan yang tergoda adalah ustadz. Aduhai, semoga saya tidak tergoda. Oh ya subhanallah, ini terjadi ikhwan. Zaman itu, gimana dengan zaman sekarang? Maka oleh karena itu ketika kita diselamatkan dari zina di zaman ini, diselamatkan dari perbuatan yang yang nista tersebut, maka ingatlah ini murni pertolongan Allah, bukan karena kita menjadi orang yang bertakwa dan paling hebat di antara orang-orang yang ada. Di sini kita bisa bersyukur kepada Allah dan bisa bersikap tawadu kepada Allah, tidak ujub dengan ketakwaan kita sendiri. Ini bisa menggugah hati kita semua. Zaman itu zaman di mana tidak ada media sosial. Zaman di mana orang mungkin untuk kirim surat saja masih memakai merpati atau memakai manusia berjalan kaki berhari-hari berbulan-bulan. Bayangkan di zaman sekarang. Mantan yang pernah sekolah sama kita, yang sekarang mungkin sudah kerja di Amerika, masih bisa mengirim SMS. Atau masih mengirim apa? WhatsApp. Maka hati-hati dengan keadaan ini. Terus minta pertolongan kepada Allah. Jangan ujub dengan diri kita sendiri. Karena penggoda di luar sana sangat banyak. Terutama bagi antum dan saya yang sudah mengaji atau ustaz-ustaz yang sudah mengaji, yang sudah mengajar. Lebih besar godaannya. Lebih besar. Baik, kita masuk pada bab 56.
di pembahasan syarah kitab Tauhid karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bab tiada sesuatu yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Dan bab ini diambil dari sabda Nabi SAW, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Yang artinya tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis yang saya bacakan tadi. Syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ahli ilmu. Akan tetapi, andaikan saja hadis ini sahih, maka maknanya adalah bahwa termasuk adab yang baik adalah janganlah Anda memohon dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali permohonan yang berkaitan dengan perkara akhirat. Ini adab. Jadi permohonan berupa keberuntungan mendapat surga atau keselamatan dari api neraka. Ini dari hadisnya dhaif ya. Dan didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun wajah, maka itu merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai dengan keagungannya, dengan tidak menyerupakannya dengan wajah makhluknya. Ini sudah jelas Allah punya wajah. Baik. Kandungan bab ini pendek pembahasannya. Poin pertama, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah itu. Yang kita tahu Allah punya wajah dan wajahnya tidak pernah diketahui bagaimana bentuk. Jelas? Ya. Dan tidak usah ditakwil kemana-mana. Tidak usah juga takut ya untuk menetapkan wajah tersebut. Baik. Apa kaitannya dengan tauhid bab ini? Kaitannya dengan tauhid adalah menjaga kesempurnaan tauhid, terutama berkaitan dengan sifat Allah. Di mana sifat Allah yang maha mulia dan maha agung itu tidak pantas kita gunakan sebagai wasilah dalam berdoa kalau hanya untuk meminta urusan yang remeh. Ya. Dan urusan yang tidak ada harganya. Tapi kalaupun seorang mau meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya untuk urusan dunia, tidak masalah juga. Cuman tidak beradab. Namanya apa? Tidak beradab. Dan ini juga faedah tambahan, bolehnya kita bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Saya bertanya kepada antum. Al-Quran itu apa? Kalam. Boleh berbesar suaranya kalamullah. Makhluk apa tidak? Bukan makhluk. Berarti dia bagian dari sifat Allah. Boleh nggak bersumpah dengan Quran?
Boleh nggak bersumpah dengan Quran? Al-Quran kalamullah. Kalau dia kalamullah, boleh nggak bersumpah dengannya? Bolehkah bertawasul dengannya? Kan gitu jadinya. Pertanyaan mendasarnya, boleh nggak kita bertawasul dengan sifat Allah? Mana contoh boleh? Itu nama, bukan sifat. Ya Hayyu ya Qayyum itu nama. Sekarang saya mau melihat tawasul yang menggunakan sifat langsung. Antum kalau lagi sakit kan baca doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Itu bukan nama ya, itu sifat. Bi'izzah wa qudrah itu sifat. Baik. Berarti boleh bertawasul dengan sifat Allah? Boleh, oke. Sekarang pertanyaannya, boleh tawasul dengan Quran enggak? Oke, kita tinggalkan enggak baca, kita langsung tawasul dengan Quran. Allahumma bikalamika as'aluka ilman nafi'an. Bisa. Boleh enggak? Oh, boleh. Berarti antum tak ingat pelajaran di awal kitab ini. Kan waktu itu anak di tengah kan ambilnya. Kan gantiin jadwal Ustadz lain kan waktu itu. Di pembahasan tentang bersumpah. Ya. Oleh karena itu bersumpah dengan Al-Quran boleh. Tapi dengan keyakinan definisi yang bersifat syar'i atau istilah. Kalamullah ghairu makhluk. Kalau dia kalam Allah berarti sifat Allah. Dan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid juga mengatakan hal yang sama. Boleh. Jelas? Baik. Tentang ucapan seandainya bab 57. Penggunaan kata lau seandainya, sekiranya. Penggunaan kata ini sesuai dengan pendorongnya. Baik. Jika pendorongnya ialah satu, tidak menerima syariat sehingga menyalahkan dan mengkritiknya. Dua, ketidaksabaran dan kesedihan. Tiga, kelemahan iman kepada qada dan qadar. Empat, berangan-angan keburukan, maka perbuatan ini tercela. Jadi ada empat keadaan tidak boleh menggunakan kata seandainya. Misalnya orang dilarang oleh Allah berzina, ya, dan dia cinta kepada seorang wanita dan dilarang oleh ayahnya untuk menikahi wanita tersebut misalnya. Lalu dia katakan seandainya saja boleh berzina gitu. Boleh enggak? Tak boleh. Karena ini berkaitan dengan apa? Menyalahi syariat atau ingin mengkritik syariat. Kedua, contoh ketidaksabaran dan kesedihan. Ya, misalnya ada orang meninggal pasangannya. Seandainya saja yang meninggal itu suami tetangga yang suka minum khamr. Nggak boleh. Itu berarti menyalahi tak. Nah itu poin ketiga. Dia lemah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Karena lemah imannya dia selalu menyesali dengan mengatakan seandainya, seandainya, seandainya. Kemudian berangan-angan keburukan. Dia berangan-angan ingin berbuat buruk. Misalnya dia pergi ke tempat waliyadzubillah, tempat hiburan.
Pas dia sampai di situ ada Pol PP. Seandainya saja tidak ada Pol PP, aku bisa bertemu dengan gebetanku, gitu kan? Ini menunjukkan dia ingin berbuat apa? Maka semua itu tercela. Adapun jika seorang mengucapkan seandainya dan motivasi pengucapannya tidak lain adalah keinginannya terhadap kebaikan, pengarahan terhadap kebaikan, dan pengajaran terhadap kebaikan, maka perbuatan ini dikategorikan termasuk hal yang terpuji. Misalnya seorang mengatakan, seandainya aku bisa, seandainya aku dekat dengan rumah temanku, maka aku akan meruqyahnya setiap hari, misalnya gitu. Karena temannya sakit, berarti dia punya niat baik gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Seandainya aku punya uang, aku ingin terus berinfak. Boleh nggak? Boleh. Baik. Di sini penulis membawakan dalil yang berkaitan dengan lau yang tercela. Berarti lau itu ada dua, yang terpuji dan yang tercela. Lau yang tercela di antara dalilnya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Mereka berkata, sekiranya ada yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah kepada mereka, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Lihat. Kan mereka mengatakan, ya andai saja kita tidak ikut perang, enggak gagal begini kita nih, gitu kan? Berarti mereka menyesali enggak? Menyesali sesuatu yang Allah syariatkan, yaitu berjihad. Nah, seandainya pun mereka di rumah enggak ikut perang, mereka juga pasti akan keluar terbunuh di tempat mereka akan terbunuh. Gitu. Jadi enggak bisa dihindari takdir itu. Nah, kalau sudah terjadi, apalagi itu terjadinya karena mengikuti syariat Allah, maka itu tidak boleh kita katakan lau, andai kata. Ya. Ada orang misalnya meninggalkan riba, akhirnya karena meninggalkan riba miskin, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, lalu dia katakan, andai saja dulu aku tidak meninggalkan riba, aku tidak semiskin ini. Gitu. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena meninggalkan riba itu adalah bagian dari syariat Allah. Dan orang sekuat apapun dia untuk tidak menghadapi takdirnya, dia tetap akan mendapatkan takdirnya. Kemarin waktu touring, ini cerita bapak yang meninggal anaknya di jalan. Qadarullah ada insiden di dalam perjalanan kami, rombongan kena insiden. Bapak ini ditabrak oleh motor di belakangnya, sama istri dan anaknya, mati anak. Yang sedih itu cerita sebelum itu, cerita si bapak, dan dia mengaku salah bapak ini. Walaupun korban dia juga mengaku salah. Si anak ini sejak bapaknya ini baru pulang nelayan, sudah sebulan lebih. Rindu sama anak laki-lakinya. Nah besok kita jalan-jalan yuk pakai motor. Anaknya mengatakan nggak mau ya, nggak mau. Dan anaknya belum masuk sekolah kalau salah. Masih umur-umur di bawah 5 tahun atau 5 tahun lah. Nggak mau katanya. Pokoknya besok kita jalan-jalan, kan udah lama kita tidak jalan-jalan kita ya. Anak ini tidak mau.
Paginya masih dibujuk juga nggak mau. Dipaksa juga oleh ayahnya, kita pergi belanja yuk. Belanja. Keluarlah dia. Kan jalan raya nih. Ini pinggir jalan. Ini pembatas jalan kan jalur pantura nih. Batas jalan. Ini motor yang lagi lewat. Motor mereka bertiga itu ada di sini. Depan jarak mungkin 100 meter lah. Dia udah tengok di belakang itu ada motor yang akan lewat. Motor lari kencang. Namanya Harley, tidak mungkin lari 50 km per jam. Saya lihat kilometer saya aja udah 130 gitu kan. Jalan pantura. Lewat. Lewat gitu. Si bapak ini entah apa yang dia pikirkan, dia langsung potong motor orang. Mati. Padahal anaknya ini apa yang dia katakan sebelum itu? Dia meronta-ronta, tidak mau pergi. Ternyata dia keluar untuk menemui apa? Ajalnya. Karena kata seandainya setelah itu nggak bisa berlaku lagi. Maka bapaknya pun tentunya dia merasa bersalah dan tidak menuntut kepada yang menabrak karena dia sendiri yang menabrak. Di situ juga ada CCTV bagaimana proses kejadian. Ternyata dia mengantarkan ajal anaknya yang akan mati di jalan pantura. Boleh kita katakan seandainya tentu jangan. Memang udah takdir. Karena anak ini juga udah berusaha tidak mau keluar rumah. Ini takdir Allah yang nggak boleh disesali. Apalagi takdir itu menempel berkaitan dengan ketentuan syariat seperti mati di medan perang. Berarti menemui dua ketentuan, ketentuan syariat dan ketentuan takdir. Kalau ada orang dia misalnya dia tidak mau ke masjid, kata istri jangan ke masjid ya Pak. Nanti takut bapak di masjid apa lagi tuh. Tiba-tiba di masjid. Meninggallah dia di soft sholat. Istri tidak perlu katakan seandainya saja dia tidak ke masjid. Tidak boleh. Memang itu ajal dia mati di soft sholat. Dan dia berpikir bahwa dia ingin sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu sebagai tanda husnul khotimah dia. Kan tinggal kita doakan. Anda mau kunci suami di rumah seharian, 2 harian. Ya kalau mati memang di soft sholat, dia mati di soft sholat. Syarah. Ini merupakan perkataan sebagai, jadi ayat surat Ali Imran ayat 154 tadi. Ini merupakan perkataan sebagian orang munafik pada waktu usai berlangsungnya perang Uhud. Perkataan ini diucapkan mereka karena ketakutan, ketidaksabaran, dan kelemahan diri mereka. Perkataan ini dapat dikategorikan termasuk bentuk pengingkaran terhadap syariat Islam. Sebab perkataan ini berarti mereka mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keluar untuk berperang tanpa kesepakatan mereka orang-orang munafik. Ya. Karena waktu itu orang munafik tidak setuju pergi ke Uhud. Ya, sebenarnya sama juga dengan Nabi tidak setuju pergi perang Uhud. Maunya waktu itu perang di kota. Kan waktu perang Uhud Nabi berdiskusi dengan anak-anak muda. Hari Jumat pagi diskusi. Jumat juga masih disinggung oleh Nabi. Nabi ingin keluar. Nabi ingin berada di kota Madinah perangnya. Kemudian setelah sore pun masih diskusi. Anak-anak muda itu tetap mengatakan kita keluar. Kalau bahasa kita kami nggak mau jadi jagoan kandang. Kami mau keluar gitulah. Namanya anak muda. Nabi dengan raut wajah yang tidak enak masuki rumahnya di sore hari. Pas di sore hari itu datanglah Sa'ad bin Mu'adz, ketua sukunya orang Ansor. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah tokoh yang paling ditakuti di masa jahiliyah di kota Madinah.
namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz menemui anak-anak muda itu dan menegur mereka, kalian ini telah menyakiti hati Rasul dengan pendapat kalian. Maka anak-anak muda itu sadar. Mereka pun kembali lagi besok pagi hari Sabtunya, hari di mana terjadi peperangan itu. Kan udah diumumkan perang subuhnya. Ya, datanglah anak-anak muda itu minta maaf kepada Nabi SAW. Tapi Nabi sudah pakai baju besi dan pakai perlengkapan perang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, seorang Nabi kalau sudah memakai persiapan perang, maka tidak boleh baginya untuk meletakkan perlengkapan itu sampai Allah menentukan ketentuan antara dia dengan musuhnya. Berarti Rasulullah SAW sudah bersandar kepada siapa nih? Allah dan takdirnya. Maka ketika kalah, Nabi tidak mengatakan, mana anak muda itu, mana mereka yang punya pendapat itu. Enggak kan? Enggak, Nabi tidak lagi mencari kesalahan mereka, karena memang sudah takdir Allah. Munafik mengatakan begini. Justru Nabi SAW legowo dengan takdir Allah itu. Apa ada cerita setelah itu Nabi memanggil anak muda itu karena mereka salah memberikan pendapat? Enggak kan? Ya memang sudah takdir Allah. Kan Nabi udah larang. Nabi ingin perang di kota Madinah. Ternyata ajalnya Hamzah, ajalnya Anas bin Nadhr, Amr ibn al-Jamuh dan kawan-kawannya, ternyata mereka diajalkan meninggal di Uhud dan dimakamkan di mana? Di Uhud. Tidak bisa dihindari lagi. Padahal tadi Nabi SAW sudah berusaha bertahan. Tidak bisa. Dan waktu itu tidak datang wahyu. Keluar apa tidak gitu loh. Maka Nabi bermusyawarah. Tapi beda dengan munafik. Mereka menyesali itu. Berarti mereka mengingkari syariat. Takut, tidak sabar. Dan mereka juga lemah dalam beriman kepada takdir. Itu kejadian perang Uhud. Kan pulang dari Uhud para sahabat nggak ada yang nyesal kan? Nggak ada. Justru di hari malam minggunya, malam Ahad, malam Ahadnya Nabi tidak tidur, memikirkan bagaimana musuh yang waktu perang Uhud itu kita kejar, jangan sampai kembali lagi mereka. Luka masih baru, mau pergi perang, pasukan-pasukan banyak yang mati waktu perang Uhud, perang lagi ke suatu tempat namanya Hamra'ul Asad di hari Ahadnya. Mereka berjalan kurang lebih 50 kilo. 50 kilo. Mereka ke Hamra'ul Asad. Ada yang mengatakan 30 kilo dari kota Madinah. Disitulah mereka perang pemikiran sampai turun ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini turun sehari setelah perang Uhud. Karena waktu itu terjadi perang pemikiran takut menakuti. Itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Beda dengan munafik, nggak mau dia ikut. Takut kalah. Tapi perkataan ini dapat dikategorikan termasuk bentuk pengingkaran terhadap syariat Islam. Sebab perkataan ini berarti mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Dan bisa juga perkataan tersebut dimasukkan dalam bentuk pengingkaran terhadap takdir. Yani seolah-olah mereka berkata sebagai pembenaran tindakan mereka itu. Seandainya kita punya pengaturan dan pendapat yang bagus, tentunya tidak ikut keluar. Sehingga kita tidak terbunuh, terkalahkan maksudnya. Ini provokasi kaum munafik. Faedah. Larangan mengatakan lau yang diucapkan sebagai bentuk penentangan terhadap syariat atau takdir. Larangan mengatakan ucapan lau atau seandainya atau sekiranya. Yang mana ucapan ini dilakukan atau diucapkan sebagai bentuk penentangan terhadap syariat. Berarti di sana jamaah sekalian azakumullah ada
syariat Islam yang tidak diterima oleh perasaan? Ada nggak? Ada atau tidak? Pun ada yang jawab. Bukan ada lagi, banyak. Sekarang siapa yang baru menikah, tiba-tiba suaminya dipanggil untuk menjadi panglima perang. Dan dia orang penting di peperangan itu. Atau bukan panglima perang, dipanggil sebagai pemegang senjata khusus yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang penggunaan senjata itu kecuali dia. Lalu dipanggil perang. Dan baru menikah seminggu. Kira-kira siapa yang punya perasaan yang dilawan di sini? Perasaan dia, perasaan istrinya, perasaan mertuanya. Anak saya baru saja menikah, sebentar lagi jadi janda nih. Gitu kan? Banyak perasaan yang akan dilawan. Tapi karena ini syariat Islam, nggak bisa kita lawan. Maka oleh karena itu, orang yang selamat adalah orang yang menundukkan perasaannya di hadapan syariat, bukan di hadapan syahwatnya. Baik, kedua, kebaikan dan keburukan merupakan takdir ketentuan Allah. Tapi sedikit saya mau jelaskan. Kan kita sering mengatakan antu'mina billah, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada juga riwayat yang lain antu'mina bil qadri hullihi wa murrihi. Ini dua hal yang dijelaskan oleh para ulama, ada perbedaan kalimat ini. Kau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Sering kita artikan secara umum kan selama ini. Sebenarnya yang baik itu ketaatan. Keburukan itu adalah perbuatan dosa. Sedangkan untuk urusan dunia, kebahagiaan atau kesengsaraannya disebut oleh Nabi hullihi wa murrihi, manis dan pahitnya. Ini berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Jadi bila kita sekarang taat kepada Allah, bisa menuntut ilmu, belajar agama, mudah-mudahan ini takdir baik kita dan mengarah kepada kebaikan surga. Berarti kita dapat hullihi, yaitu manisnya. Ya. Hulwihi, manisnya. Kan hulwihi, manisnya. Berarti dapat balasan dari kebaikan itu. Atau dapat dunia yang lebih, berarti itu kebaikan harta namanya. Kemudian disebutkan di sini ketiga, disyariatkan pasrah terhadap takdir dan tidak murka terhadap. Sebenarnya pasrah itu apa arti pasrah? Seakan-akan tidak mau berusaha kan? Bukan itu juga. Ya, ini dilakukan setelah usaha. Setelah usaha biarlah takdir Allah yang menentukan. Misalnya antum cari sesuap nasi lah kata orang sekarang. Tapi nunggu di rumah, tidak ada usaha, nggak bisa. Nggak bisa dipakai. Udahlah pasrah kepada takdir saja misalnya. Harus usaha dulu. Semampu ini kita lakukan. Kecuali ada penghalang usaha tersebut, misalnya penghalang seorang ustadz tidak bisa berusaha mencari dunia karena sibuk mengajar. Maka dia udahlah, apa yang diberi Allah akan kita makan. Ya, dengan usaha yang sedikit. Seperti perkataan Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, rezeki itu akan datang dengan cara usaha. Kata Imam Malik, rezeki itu datang dengan bersandar kepada takdir. Wah, dua-duanya ini saling membuktikan. Keluarlah Imam Syafi'i, saya akan buktikan kalau saya akan cari makan dengan makanan itu akan datang dengan apa? Dengan berusaha. Keluar Imam Syafi'i, lihat ada orang lagi panen anggur kalau salah atau panen buah. Dia pulang nih, bawa upahnya. Dia berbangga di depan guru. Saya akan buktikan bahwa saya dapat rezeki dari hasil usaha saya. Bersandar kepada takdir setelah usaha. Pulang dia taruh anggur itu di hadapan guru, lihat saya dapat rezeki. Silakan Anda makan, kata dia kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Saya juga dapat rezeki tanpa berusaha seperti engkau. Ini saya makan rezeki saya, kata dia.
Maka keduanya pun tertawa. Demikian kondisi apa? Rezeki itu. Kalau ada penghalang, maka pasrah kepada takdir. Tapi kalau tidak ada, usaha dulu. Jangan tidak berusaha, tetap harus usaha. Banyak penghalang itu, bisa saja penghalang itu karena kita tidak punya kemampuan bergerak misalnya. Seperti ada bapak-bapak yang sering anak rukiah, setiap hari Senin anak rukiah. Pulang dari sini anak ke rumahnya rukiah, tapi sekarang udah wafat tahun 2023. Itu tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk kayak kita ini. Paling duduk sejam udah berbaring. Karena darahnya kalau udah turun ke betis tidak bisa naik lagi ke otaknya. Karena fungsi jantungnya udah di bawah 50%. Dari tahun 2009 dia sudah divonis mati 3 bulan lagi. Tapi dia hidup sampai 2023. Takdir. Kata dia, penghasilan saya setiap bulan. Kan saya nanya, Bapak punya rumah sebesar ini. Mobil juga lumayan mahal tuh, harus dirawat pakai duit. Emang masih ada usaha? Masih sedikit. Penghasilan saya setiap bulan kalau saya 200 juta lebih katanya. Setiap bulan 200 juta lebih hasilnya. Ya. Karena dia bisa meeting lewat HP, bisnis lewat HP. Itu rezeki ketika orang itu tidak bisa berusaha, maka udah pasrah kepada takdir. Kalau sudah seperti itu keadaannya. Tapi kalau masih biasa, kaki melangkah, tangan bekerja, mata melihat, telinga masih mendengar, maka berusahalah dengan usaha yang real. Lalu setelah itu biarkan takdir Allah yang akan kita dapatkan setelahnya. Tapi penentangan kepada takdir adalah tanda kemunafikan. Penentangan terhadap takdir tanda kemunafikan. Antum tahu bukan hanya tanda kemunafikan orang menentang takdir itu. Orang yang tidak terima takdir dikasih penyakit yang aneh-aneh. Aneh-aneh penyakit. Entah sakit apa aja dirasakan. Termasuk juga yang mereka yang qadarullah itu mendapat penyakit-penyakit yang panas-panas gitu. Atau bahasa orang metabolis ya. Khawatir juga kena penyakit itu kalau kita tidak terima takdir. Saya kemarin berbicara sama Ustaz Abdurrahman Dani, hafizahullah ta'ala. Apa tidak bisa penyakit-penyakit itu diobati dengan ketenangan jiwa Ustaz? Selain makan panas dingin begini dan minum obat, katanya bisa. Walaupun tidak semua orang berpenyakit itu dikatakan tidak menerima takdir, boleh jadi dia terima tapi diuji dengan penyakit. Tapi kata beliau, saya sering temukan wanita kena kanker karena dia tidak terima takdir. Suaminya misalnya nikah lagi misalnya, dia tidak terima, maka kena kanker. Kalau ditanya apa yang Anda rasakan sekarang, ini pertanyaan beliau. Pertanyaan dia begini karena suaminya begini dan begitu. Nah ini masalahnya. Anda tidak terima takdir sekaligus tidak terima syariat Allah, maka dikasih penyakit yang panas. Dia cerita panjang tentang itu. Terus apa solusinya Ustaz? Ya kita edukasikan kepada manusia agar legowo terhadap takdir apapun yang kita dapatkan. Legowo terhadap takdir. Emang di hidup kita ini kita yang ngatur semuanya? Enggak. Nah, kalau sudah diatur oleh Allah, ngapain kita usahakan? Ada yang mau begitu kan? Gak bisa. Usaha pun sudah diatur oleh Allah, kita harus berusaha. Ya. Setelah itu kalau Allah takdirkan apa saja buat kita, maka kita terima, legowo. Tidak terima, selain penyakit hati seperti orang munafik, bisa juga kena penyakit fisik. Kalau orang beriman kan tidak mungkin dikatakan munafik. Ya. Akhirnya kena penyakit apa? Fisik. Karena waktu saya berdiri ada seorang ustaz juga nanya kepada beliau tentang ibunya yang sering sakit kayak dipukul di kepala. Ibunya itu sering sakit, kayak dipukul kepalanya tak temu obat.
Ditanya balik, suka marahin suami nggak ibunya di depan kamu? Iya, ibu saya sering marahin bapak saya. Nah itu penyakitnya. Marah yang tidak jelas-jelas. Dia tidak terima dengan takdir yang ada. Dan ini semua adalah bagian daripada kewajiban kita menerima apa? Takdir. Akhir takdir ini kalau antum pelajari dengan baik, tenang sebenarnya itu. Tenang. Kenapa? Oh ya, boleh ditakdirkan Allah. Tapi setelah itu usaha ya. Sekarang apa? Perkataan antum di hadapan presiden misalnya. Presiden kasih antum rumah, kasih antum mobil, kasih antum ini, kasih antum itu gitu. Saking baiknya dikasih semua. Tapi suatu hari nanti kamu jangan protes. Misalnya setelah itu presiden ngambil mobilnya diambil. Antum protes nggak? Masih ada rumah loh, masih ada ini itu yang banyak diberikan. Antum protes enggak kan? Enggak protes. Kenapa kepada Allah protes? Ya, ini mengenai takdir. Saya tambahkan sedikit perbedaan antara takdir dan qada. Takdir itu perencanaan, qada adalah praktek dari perencanaan itu. Misalnya di Lauhul Mahfuz, dulu Allah telah menentukan wajah saya dibuat seperti ini. Jadi sudah direncanakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, wajahnya memang seperti ini. Lalu qadanya kapan? Qadanya itu di tahun 1985 waktu saya lahir gitu. Atau waktu saya di dalam perut ibu saya dibentuk wajah ini. Saya akan diciptakan itu telah ditakdirkan 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sama dengan kita hari ini, duduknya kita di sini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke. Nah, kapan qadanya? Saat ini pelaksanaannya. Dan setiap yang Allah takdirkan tidak akan meleset dari yang ditakdirkan itu yang akan terjadi. Kemudian qada Allah itu ada dua, ada mu'allaq, ada mubrom. Apa itu mu'allaq? Yaitu yang dicatat malaikat dari setiap perbuatan kita setiap hari. Dicatat-catat ini orang banyak dosanya ini. Akan kita sempitkan rezekinya, akan kita berikan ini, akan berikan itu di dalam catatan malaikat. Begitu orang ini berdoa, maka dengan doanya itu akan merubah apa yang dicatat malaikat itu. Itu makna hadis la yarudul qada illa doa. Enggak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Takdir qada di catatan malaikat. Namanya qada'un mu'allaq. Dan ini juga masuk dalam sabda Nabi yang melapangkan rezeki itu silaturahmi, ya kan? Itu silaturahmi. Kemudian yang kedua, qada' mubrom, yaitu yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan itu rahasia Allah. Yang bisa dibuat oleh siapapun dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Sebatas itu kita mengetahui takdir. Kalau kita mau tenang dengan hidup ini, maka yakini takdir ini. Gak perlu kita menyesal kenapa saya nikah dengan fulana dan nikah dengan fulan, tidak perlu. Gak perlu. Kecuali memang kita sudah aturan dari awal. Kita berusaha nih, cari pasangan, cari ini, cari itu. Sudah mentok usahanya, udah nikah. Begitu tidak sesuai dengan ekspektasi lah bahasa orang sekarang. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka kalau sudah terjadi, terima saja. Itu takdir kita. Itu istri kita, itu suami ibu-ibu. Ya. Ternyata waktu dia belum buka baju, badannya itu six packs. Begitu dia buka baju, zero packs. Pulang gitu. Kita terima juga. Ya udah, antum sudah segitu usahanya, udah terima aja.
dan tetap memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu membuat orang-orang terdahulu tenang. Tidak usah di zaman salaf ingat nenek kakek kita bagaimana mereka tenangnya itu. Ya kan nenek kakek kita itu lebih tenang daripada kita hari ini. Hari ini kita merasakan doa kita 5 tahun yang akan datang, padahal doa kita 5 tahun yang lalu sudah dikabulkan Allah saat ini, benar kan? 5 tahun yang lalu kita minta pekerjaan, sekarang Allah kasih, belum kita syukur juga. Semua itu adalah bagian daripada ketentuan Allah yang harus kita syukuri. Baik. 5. Kesulitan dan kesusahan itu akan menampakkan hakikat seseorang. Ini orang ini kalau dikasih kesulitan hakikatnya apa ketahuan. Kalau dikasih kebaikan kita, dia akan ketahuan hakikatnya. Berapa banyak orang ketika susah dia katakan ya Allah, dia hadiri majelis ilmu, dia mengamalkan ini. Begitu dikasih kemudahan, dia hilang. Harta itu akan menampakkan keaslian seseorang. Ada orang dermawan waktu dia miskin, begitu kasih harta, dihitung-hitung. Wah, kalau saya kasih kurang lagi. Jadi kemiskinan maupun kekayaan itu akan menampakkan keaslian kita. Korun, tahu korun kan? Tahu korun kan? Yang ada dalam surat Al-Qasas, nggak ada di ayat 8. Ya. Si korun ini keluarga Nabi Musa susah, selalu minta kepada Allah. Diberi kekayaan ini sombong. Berarti hakikat dia waktu dia miskin dulu memang orang sombong, suka flexing. Ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar dengan memperlihatkan kemewahan hidupnya. Zinati, kemewahan hidupnya. Itu keaslian dia. Sebelum dia kaya, memang dia orang sombong memang. Maka ketika dia kaya, terlihat kesombongannya. Demikian juga orang itu ketika dia banyak duit, dia tidak terlihat berkeluh kesah. Begitu dia diberikan oleh Allah kesusahan, baru dia berkeluh kesah kenapa begini, kenapa begitu gitu. Memang itu keaslian dia yang tidak terlihat. Ya. Karena kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan kunci yang membuka gembok tabiat asli kita. Contoh antum nggak usah deh lihat orang miskin gitu. Ada orang kalau safar, wah kelihatan banget safar, egonya ada, ininya itunya dan seterusnya. Itu pada saat apa? Safar. Nggak membantu lawannya, tidak punya perhatian. Ya. Sampai saya dapat curhatan dari beberapa jemaah umroh. Ini curhat jemaah umroh. Wah, di TV aja kelihatan ustadznya kibar. Begitu dia bimbing kita, egonya minta ampun Pak Ustaz. Saya bilang jangan gibahi ustadz depan saya. Ya, tapi ini curhat Pak Ustaz kan dia. Ya curhat biasa-biasa aja gitu. Saking kesannya gitu. Sampai mereka katakan ustaznya datang sama kita. Begitu selesai umroh, dia pulang ke Indonesia. Kan maunya kita belajar ilmu juga, bukan hanya umroh gitu. Karena memang safar itu membongkar keaslian seseorang. Nah, kalau kita tulis, kita akan lihat siapa kita ini ego atau tidak ketika kita bersama orang. Ketika kita sendiri, kita terlihat takwa atau tidak ketika sendirian. Ya. Ini adalah merupakan kunci yang membongkar tabiat. Karena waktu kita touring saat itu lagi susah, tidur di pom bensin, tidur di musola, digigit nyamuk, mending digigit nyamuk, daripada tikus kadang. Bahkan tidur di tempat biasa orang ngerampok. Gimana kita tidak terlihat tabiat aslinya dalam kondisi seperti itu? Terlihat. Maka oleh karena itu kesulitan dan kemudahan itu akan menampakkan hakikat seseorang.
Yang keenam, seorang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mati di suatu tempat, pasti dia akan pergi ke tempat tersebut walaupun dia berusaha mencegah dirinya. Tadi kita sudah ceritakan, mau mencegah mau apapun, kalau dia ditakdirkan mati di situ, dia mati di situ. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu besok dia akan dapat apa. Dan ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah itu. Ada orang sekarang ini mengkapling tanah kuburan. 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter itu dibayar 50 juta, cicil lagi. Mau tidur di bawah tanah aja udah mulai cicil gitu. Ya. Oke, tidak apa-apa ada siapkan tempat untuk kubur. Tapi kalau Anda yakin Anda pasti mati di situ, itu kesalahan besar. Kalau Anda takdirkan meninggal di sekitar sini dan sudah beri tanah kuburan, berarti itu memang takdir Anda. Tapi jangan pernah Anda yakin sebelum Anda berlubang tanah, Anda pasti dimakamkan di situ. Karena Allah katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka itu makna firman Allah tadi. Seandainya mereka berada di rumah sekalipun, untuk tidak mati di tempat tadi, mereka pasti keluar. Misalnya mereka tidak mau keluar karena perang, mereka pasti keluar juga untuk beli permen mungkin, atau beli makanan, mati juga di tempat itu. Karena memang sudah ditentukan pasti mati di situ. Kemudian yang ketujuh, kewaspadaan tidak bisa menghindari diri dari takdir. Iya betul, tapi kita tetap harus waspada. Waspada bagian dari syariat. Maksudnya gini, kalau sudah waspada nih, sudah menjaga diri, tapi ditemukan juga takdir itu, oh memang ini takdir saya. Itu maksud saya, atau maksud penulis. Bukan berarti di sini, nggak usah jaga-jaga diri. Kalau nanti itu nggak usah dikunci gerbang rumah, motor juga kalau ditakdirkan Allah hilang gitu. Ya. Tetap harus waspada. Tapi setelah waspada itu hilang juga, itu baru kita katakan, ya ini memang takdir Allah. Kewaspadaanku tidak bisa menghindari takdirku. Itu baru kita katakan demikian. Jadi poin kedua jangan salah paham juga ya. Jangan paham. Nanti di jalan, adalah kalau Allah takdirkan juga kita tidak akan tabrakan lagi di sebelah kanan berhadapan dengan apa? Mobil di depan. Iya, seharusnya kan sebelah kiri kita. Baik, lanjut. Ayat kedua. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turun pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Katakanlah, cegahlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Pada perang Uhud, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang berada dalam barisan kaum muslimin, dia berbalik mundur bersama sepertiga pasukan. Tatkala 70 pasukan muslim mati syahid, maka orang-orang munafik mengkritik pensyariatan Rasulullah SAW yang mengajak keluar untuk berperang di Uhud. Maka itu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang tidak ikut berbalik mundur, seandainya mereka mengikuti kita dan berbalik mundur seperti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Pendapat kita lebih baik daripada syariat Muhammad. Berapa yang diingkari di sini? Syariat dan takdir. Dua-duanya diingkari. Maka ini adalah penggunaan law yang terlarang atau penggunaan kalimat seandainya atau sekiranya. Sebab digunakan untuk mengkritik syariat dan hal ini bisa mengantarkan kepada kekafiran
Jangan pernah kita mengkritik syariat. Faedah. Peringatan dari penggunaan kata lam untuk menentang syariat atau sebagai penyesalan atas takdir dan musibah yang terjadi. Yang kedua, konsekuensi keimanan adalah pasrah terhadap takdir, dan ini diulangi lagi oleh penulis. Dan tidak adanya kepasrahan terhadap takdir termasuk sifat orang munafik. Yang ketiga, bahaya orang-orang munafik atas kaum muslimin. Munafik itu bahaya bagi kaum muslimin, sangat bahaya. Sekarang sudah banyak orang yang berkamuflase, pura-pura menjadi muslim, ternyata dia orang Yahudi misalnya. Ya, sehingga mendapat pengikut, yang berhasil dia mengajak orang kepada kesesatan. Seperti siapa? Mirza Ghulam Ahmad, pura-pura muslim, pura-pura berjihad, pura-pura membantah orang kafir, ternyata dia mengajak orang-orang untuk mengakui sebagai nabi. Ini bahaya orang munafik. Yang keempat, di antara orang munafik adalah di antara sifat orang munafik adalah takut dari syariat jihad. Kalau ada orang tidak terima syariat jihad, ini ada ciri-ciri munafik. Munafik. Ya. Kadang ada orang ajak kita jihad, begitu jihad yang sebenarnya dia lari. Ada tak orang ini? Ada. Maka orang-orang beriman itu tidak banyak ngomong. Kalau perang terjadi ya perang aja. Ya. Jangan aja ayo demo, kita demo gitu. Begitu ada masalah lari ke luar negeri. Ya, ada masalah lari mana? Ke luar negeri. Padahal dia mengajak orang lain berdemo dan memberontak. Begitu ada kejadian dia melarikan diri. Ini kan pengecut namanya. Yang kelima, disyariatkannya mendebat orang-orang munafik dan ahli kebatilan lainnya untuk membantah syubhat dan kebatilan mereka. Boleh membantah, boleh mendebat, selama tetap menjaga adab-adab berdebat. Tujuannya untuk mencegah syubhat, tujuannya untuk membersihkan dari syubhat itu, tujuannya juga bukan untuk dendam-mendendam, tapi nasihat. Yang keenam, disyariatkan jihad di jalan Allah. Jihad adalah syariat yang tidak boleh diingkari. Walaupun banyak nyawa yang akan melayang dalam jihad tersebut, jihad tetap bagian dari syariat. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kita tidak disyariatkan jihad. Pasti diinjak-injak musuh kepala kita, dijadikan budak kaum muslimin. Jihad itu adalah puncak dari semua syariat. Ya, karena jihad ini adalah kemuliaan bagi umat Islam. Baik, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini masyhur ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada setiap dari keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam semua urusanmu. Serta jangan sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu musibah, jangan kamu katakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Akan tetapi katakan qadarullah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya, ucapan ini akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis ini sering dijelaskan katanya.
Tapi dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat dan agar memohon pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan amalan tersebut. Lihat, kita disuruh berusaha tapi jangan sombong. Gimana supaya tidak sombong? Minta tolong sama Allah. Ya kan? Serta mentaati, serta menanti hasilnya dan melarang bersikap lemah karena ia akan menghilangkan kesungguhan dalam perkara yang bermanfaat. Kita tetap teguh, kita tetap optimis. Ya, sebab manusia dihadapkan dengan berbagai musibah di dunia ini. Ia diperintahkan agar bersabar, tabah, serta tidak mengeluh dengan berkata, seandainya saja aku melakukan begini dan seandainya aku meninggalkan begitu. Sebab hal ini tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan ini justru membuka bentengnya agar dimasuki musuhnya yaitu syaitan untuk menumbuhkan kesedihan dengan ucapan demikian. Ya, tidak perlu lagi kita katakan seandainya, karena sudah terjadi, sudah terjadi. Faedah penetapan sifat mahabbah, cinta bagi Allah. Jadi kita melihat Allah cinta, berarti Allah punya cinta, punya, tapi tidak sama dengan perasaan cinta kita. Ya. Yang kedua, Allah mencintai sesuai dengan sifat cintanya tersebut. Misalnya Allah cinta kepada orang yang kuat dari kalangan kaum mukminin. Allah juga cinta kepada orang miskin, orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Tapi kadar cintanya itu berbeda sesuai dengan yang dicintainya. Kecintaan Allah kepada orang mukmin itu berbeda-beda, tadi kita sudah sebutkan. Yang keempat, manusia berbeda-beda dalam kuat lemahnya iman. Kuat ilmu, lemahnya ilmu itu berbeda-beda, tidak sama. Iman adalah perkataan dan perbuatan, dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, itu disebutkan tadi. Bertambah dengan taat kepada Allah, berkurang karena taat kepada syaitan. Kemudian yang keenam, seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat keimanan yang kuat. Maka disebut ihris. Disuruh apa? Ihris. Kuat dan lemahnya iman itu tergantung pada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsu. Ya, dalam menjaga ketaatan. Ingat, musuh kita di dalam diri kita ini ada dua halus musuh ini. Hawa nafsu dan perasaan. Perasaan itu biasa mengatakan begini, masa iya sih? Nah, biasa gitu. Saking kadang digunakan dengan intonasi lembut, tapi gitu. Itu perasaan. Maka kenapa si bencong-bencong itu tidak dieksekusi di negeri-negeri kita? Karena dia makhluk yang apa namanya? Lembut apa ya? Tulang lunak. Sehingga menggunakan perasaan orang-orang yang kuat. Jadi, serulan ini kalau dihukum mati dilempar dari atas Monas ke bawah gitu, kasihan juga ini. Itu perasaan. Tetapi kalau orang itu kuat, bisa melawan perasaannya dan dia sebagai pemimpin negara, tangkap semuanya seperti itu, lalu gantung kakinya di atas, kepala di bawah, kemudian setelah itu dipotong kaki, dipotong apa? Talinya terjunkan di atas Monas, biar mati bergelimpangan seperti itu. Yang pertama kali dilawan oleh penguasa di sini siapa? Bukan bukti, perasaannya sendiri. Lihat Nabi SAW ketika ada seorang wanita hamil meminta diri untuk dirajam nggak setelah itu? Dirajam. Padahal wanita itu kan perlu dirajam. Seharusnya digelintikin aja bisa mati kan? Kumpulin orang 500 gitu, digelintikin sampai mati ya mati dia. Tapi karena yang dilawan adalah perasaan untuk menumbuhkan syariat, maka dilempar pakai batu sampai mati. Secara perasaan terima enggak? Enggak sih, tak tega juga. Tapi ini syariat.
Ada wanita atau laki-laki yang berzina belum menikah, dicambuk berapa kali? 100 kali. Dicambuk bukan dicambuk pakai seperti di Aceh itu bukan cambuk, itu gelitik namanya. Dicambuk itu dicambuk, betul-betul cambuk dengan cambukan keras 100 kali. Ya. Setelah dicambuk diasingkan di tempat yang asing, dibuang jauh-jauh dari daerah kita. Secara perasaan terima nggak? Nggak terima. Tapi itu syariat. Kemudian nafsu, musuh kita yang kedua itu nafsu. Nafsu itu biasanya tidak menerima yang dilarang. Dilarang ini tidak terima dia. Kalau perasaan biasanya tidak terima yang diperintah. Kalau nafsu tidak terima yang dilarang, kan disukai oleh nafsu. Main wanita bagi laki-laki, ya kan? Judi, minum khamar, fly, gitu kan? Bunuh orang dan seterusnya. Itu berhadapan dengan nafsu. Maka seorang itu disuruh berjihad melawan apa? Hal tersebut, sehingga dia bisa taat kepada Allah. Wajib atas mukmin bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah. Tadi sudah disebutkan. Ini faedah hadis tadi. Kebahagiaan seorang itu terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Jadi kita harus semangat. Minimal kita semangat mencari nafkah yang halal. Terlebih lagi kita mencari nafkah dengan niat mendapat akhirat. Syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta menghilangkan kerusakan. Dan ini sesuai dengan perkataan guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'il mudhar." Agama ini datang untuk menyajikan kebahagiaan buat manusia dan untuk menghilangkan yang berbahaya dari manusia. Kemudian tidak pantas bagi orang yang berakal mengerahkan usahanya demi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada hal-hal yang tidak bermanfaat, tak perlu kita juga terlalu banyak meluangkan waktu di situ. Misalnya demo, manfaatnya demo. Ada manfaatnya buat si pendemo aja supaya nanti jadi anggota dewan juga seperti pendemo sebelumnya. Sekarang yang di demo ini orang yang demo 98 dulu kan. Sekarang di demo lagi karena dulu mereka berdemo supaya menjadi anggota dewan. Tidak ada manfaatnya buat kita sebenarnya. Apa manfaat buat kita? Ya ada rusak, macet sana kemari. Bahkan ada darah yang tertumpahkan. Kemudian kedua, hendaklah seorang bersabar dan menguatkan kesabaran. Bahkan keduanya itu telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 20. Ada 200. Ya. Isbiru wa sabiru wa wabitu. Sabar dan teruslah belajar sabar dan kuatlah kalian menjaga di perbatasan perang. Yang ke-13, penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak dapat mengembalikannya. Kalau sudah lewat aja. Tidak bisa kembali gara-gara kita menyesal. Kemudian penyesalan atas sesuatu yang luput itu adalah termasuk jeratan syaitan, perangkap setan. Seorang yang ditimpa oleh sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa syafa'a. Bahkan kalau mau alhamdulillah ala kulli hal boleh. Kalau kita dapat nikmat biasanya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mendapat musibah, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu namanya ridho. Ke-16, wajib beriman kepada qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Yang ke-17, syaitan mempunyai pengaruh terhadap manusia. Ya, punya pengaruh tapi pengaruhnya lemah. Kenapa kita bisa terpengaruh? Berarti kita lebih lemah dari setan.
Setan itu punya pengaruh. Perang apa ya? Setan ada di situ tapi wujudnya seperti Suraqah. Suraqah. Perang Badar. Ketika setan berbicara, "Ayo jihad, saya bersama kalian." Dia berwujud manusia waktu itu. Abu Jahal dia semangat. Begitu malaikat ini melihat, begitu setan ini melihat pasukan malaikat, lari dia, terpirit-pirit lari. Dia mau kemana? Mau lari pergi, pura-pura dia mau kemana itu lari. Ya. Apa kata Abu Jahal? Jangan pedulikan orang itu. Kita tetap berjihad, kita tetap berperang kata Abu Jahal. Ketika dia lari, orang-orang pada cium semangatnya. Ini setan. Dia jebak kita, kemudian lari ke tinggi setelah itu. Begitu juga nanti di hari kiamat. Kemudian penetapan kehendak bagi Allah, yaitu Allah memiliki kehendak. Melaksanakan sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal, tetap sebab itu dijalankan. Tawakal ya tawakal, sebab tetap sebab. Terakhir kandungan bab ini, tafsir ayat dalam surah Al-Imran sudah dijelaskan. Dilarang dengan tegas mengucapkan seandainya untuk apabila terkena musibah atau kegagalan. Jadi kalau antum punya usaha dan biasa antum dagang ternyata tidak dapat untung juga, antum tinggal koreksi aja, jangan selalu katakan seandainya. Ya. Karena kita mengagali takdir Allah, kedepannya kita akan coba begini lagi. Nah, itu bagus. Maka itu disebut ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Alasan bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu syaitan, itu alasannya kenapa tidak boleh. Bimbingan yang diberikan Rasulullah SAW ketika menjumpai suatu kegagalan, apa bimbingannya tadi? Mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Perintah kepada kaum muslimin agar bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat, termasuk menuntut ilmu, menuntut rezeki dan seterusnya. Maka disuruh ini, tapi jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Yang kedua dilarang bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Jangan lemah. Ya, jangan kita juga lemah sebagai seorang muslim. Kita harus kuat, optimis, jangan pesimis. Orang pesimis itu cepat dimasuki setan, dirasuki oleh syaitan. Ya. Ini ada tahu kitab ya. Ini kitab tauhid ini sedang di bawah Quran di atas. Nanti kalau Quran bukan terjemahan, taruhnya di atas dia. Di rumah juga begitu ya. Ini sedikit faedah. Cara Adam taruh kitab itu ini satu, ini situ. Ya, itu cara taruh. Jangan nanti HP di atas Quran. Ya. Ini aja ditaruh di atas Quran, ini tidak beradab, kurang adab gitu kan. Ini cara taruh kita. Itu ada para ulama kita dalam dengan kitab mereka dalam Quran. Setelah taruh begini, taruh HP lagi di atas, kita berada. Apalagi taruh bendera gitu. Seperti itu. Tapi ada pertanyaan nggak?